Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Siapakah Sam'un? Sam'un dalam bahasa Ibrani dikenal dengan Samson atau Simpson, merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Nabi Sam'un memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Cerita Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan, ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayangnya dari cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Talinya putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Sam'un, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un, bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah.
Doa Nabi Sam'un dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samsun al-Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah kisah Nabiullah Sam'un al-Ghazi. Semoga kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.